Selamat datang di acara Studium Generale yang diadakan oleh Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi eh, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ini merupakan acara Studium Generale yang pertama yang kita adakan. Jadi mungkin ini satu rangkaian juga dengan acara diskusi R3D yang sudah beberapa kali kita adakan. Perbedaannya adalah untuk Studium Generale akan uh, sebagai pembicara adalah staf dari divisi muskuloskeletal, kemudian diadakan pada saat setiap nyumun ya, setiap bulan baru. Jadi untuk sejawat sekalian, setelah yang pertama ini mungkin bulan-bulan ke depan kita akan adakan lagi acara ini yang tanggalnya itu bertepatan setiap bulan baru. Baik untuk yang Studium General Muskuloskeletal Studium General yang pertama ini, pembicara kita hari ini adalah Dr. Alia Rifki, spesialis radiologi, staf di Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RCM, dengan judul Bone Rats and All Other Rats. Ya, Dr. Alia, mungkin saya persilakan untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Dokter Tarki. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar jelas, Dok? Ya, terdengar Dokter Alia. Oke, terdengar ya. Oke, baik. Selamat sore, dokter-dokter, rekan-rekan sejawat sekalian. Jadi, betul seperti kata Dokter Tarki tadi, bahwa ini adalah acara baru lagi ya, Dok, dari Divisi Muskuloskeletal Radiologi RSCM nih. Jadi, kalau kita sudah punya acara R3D, Radiology Reading Room Discussion, tiap bulan purnama. Nah, sekarang ini kita buat lagi acara tiap bulan mati atau dead moon. Jadi ini ceritanya konsepnya kalau R3D itu adalah presentasi kasus oleh PPDS, kasus-kasus yang memang kita temui sehari-hari ya di radiologi RSCM. Nah, kalau untuk yang dead moon ini konsepnya adalah lecture. Jadi kita akan memberikan satu atau lebih lecture mengenai mungkin update-update di bidang muskuloskeletal radiologi. Nah, mungkin untuk topik yang pertama ini saya akan mempresentasikan mengenai bone rats. Saya akan share screen sebentar. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah terlihat, Dokter Alia. Oke, siap. Oke, jadi kita akan coba membahas mengenai bone rats. Nah, ternyata kan sebelumnya kita sering mendengar tentang istilah B-rats lah, V-rats, P-rats. Nah, ternyata di radiologi muskuloskeletal pun ada rats juga, istilahnya namanya bone rats. Nah, sebenarnya pendahuluannya kenapa sih kita menciptakan sistem RATS-RATS ini? RATS itu kan kepanjangannya adalah Reports and Data System. Nah, ini tuh awalnya dimulai dari pembentukan BIRATS pada tahun 1993. BIRATS ini diciptakan oleh American College of Radiology waktu itu untuk mendeteksi lesi-lesi pada breast atau pada payudara. Nah, pada saat tahun 93 itu dibuat BIRATS, ternyata sukses. Ternyata klasifikasi BIRATS ini mampu meningkatkan diagnostik accuracy dan meningkatkan atau mempermudah komunikasi antara radiolog dengan klinisi untuk manajemen dari lesi-lesi yang ditemukan pada breast. Nah, oleh karena itu mengikuti sistem BIRATS, ternyata divisi-divisi lain juga banyak yang mau membuat sistem RATS ini juga, termasuk salah satunya adalah muskuloskeletal atau bone RATS ini. Nah, RATS ini dibuat selain untuk sebagai guideline terhadap interpretasi lesi, jadi terutama apabila kita menemukan lesi-lesi tulang yang bersifat soliter dan insidental, sebaiknya itu kita menginterpretasikannya bagaimana, dan bagaimana hasil interpretasi kita tersebut dapat membantu klinisi untuk mengetahui manajemen strateginya apa nih, apakah lesi itu bersifat benign atau jinak sehingga bisa
ignore, atau butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi, atau butuh di follow up, atau butuh tata laksana yang segera nih, apakah harus dibiopsi ataukah diberi pengobatan yang segera gitu. Nah, itulah fungsi dari RATS ini. Jadi dengan kita dapat mengelompokkan kira-kira lesi yang kita temukan itu tergolong kategori apa, diharapkan komunikasi antara radiolog dan klinisi pun akan lebih baik. Mereka jadi lebih tahu mengenai management options untuk lesi tersebut, dan juga tentunya kita bisa meningkatkan kemampuan radiolog untuk mengelompokkan lesi tersebut apakah tergolong lesi yang benign atau tidak. Nah, kalau kita coba searching kata RATS dari search engine, itu ada banyak sekali sistem-sistem RATS yang sudah dibuat. Ada sekitar 1.900-an RATS yang muncul kalau kita search di search engine, dan sekitar lebih dari 15 tipe-tipe RATS yang berbeda-beda, baik itu dari sistem muskuloskeletal ataupun sistem neuro head and neck, abdomen, dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya sudah sangat banyak nih sistem RATS yang dibuat oleh radiolog-radiolog berusaha untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan komunikasi kita dengan klinisi. Nah, untuk di muskuloskeletal sendiri, saat ini sih yang paling banyak digunakan atau yang populer itu ada 3 sistem RATS, yaitu Bone RATS, OT RATS, dan BTI RATS. Yang paling pertama kali dibuat itu tahun 2021, yaitu BTI RATS ini, atau Bone Tumor Imaging Reporting and Data System. Kemudian tahun berikutnya dibuat 2 sistem RATS baru, yaitu OT RATS atau Osseous Tumor RATS dan Bone RATS. Nah, sebenarnya apa sih beda dari ketiga RATS-RATS ini, dan kita menggunakan sistem RATS yang mana? Nah, ini mungkin secara singkat mengenai perbedaan dari masing-masing sistem RATS tersebut. Jadi kalau dari metodologi yang digunakan, yang BTI RATS ini yang paling pertama kali dibuat, kemudian OT RATS, dan yang paling terakhir dibuat adalah yang si Bone RATS ini. Secara metodologi, yang BTI RATS ini dia bersifat prospektif. Jadi dia menggunakan 230 pasien, kemudian direview oleh 3 radiolog yang sama-sama di blinded, dan dia menggunakan modalitasnya either contrast enhanced CT dan contrast enhanced MRI. Jadi kalau yang BTI RATS ini dia menggunakan 2 modalitas. Jadi pasien itu semuanya harus dikerjakan CT scan dan MRI. Dan itu kriterianya juga lumayan banyak nih, ada 16 indikator, 7 indikator MRI, 6 indikator CT, dan 3 indikator secara klinis. Ujung-ujungnya dia akan membagi menjadi klasifikasinya BTI RATS 1 sampai 4. Nah, mungkin karena memang dilihatnya ini mungkin agak susah ya diaplikasikan dalam praktek sehari-hari, karena pasiennya berarti harus dikerjakan dua-duanya, ada CT juga dan ada MRI juga. Selain itu juga indikatornya juga sangat banyak, jadi mungkin membingungkan juga nih untuk radiolog yang membaca, dan klinisinya pun juga jadinya bingung nih, jadi gimana nih dipakainya, apakah semua pasien harus di CT dan MRI, jadi agak susah mungkin diaplikasikan gitu. Oleh karena itu dibuatlah sistem klasifikasi OT RATS dan Bone RATS ini. Kalau OT RATS dia metodologinya adalah menggunakan pasien-pasien yang bersifat retrospektif. Jadi pasiennya sudah tegak diagnosisnya secara histopatologi, kemudian secara retrospektif dilihat secara imagingnya, oh ternyata gambarannya seperti ini nih untuk masing-masing diagnosis tersebut gitu. Nah, mirip-mirip dengan yang BTI RATS, dia juga direview oleh radiolog juga. Tapi bedanya kalau yang BTI RATS dia 3 radiolog yang tidak saling tahu mengenai diagnosis masing-masing antar masing-masing radiolog tersebut. Nah, kalau OT RATS semua dari 4 radiolog tersebut konsensus, mereka sama-sama saling berdiskusi. Oh, ini diagnosisnya apa ya gitu. Jadi tidak blinded sistemnya kalau yang OT RATS ini. Untuk modalitasnya dia hanya perlu contrast enhanced MRI saja, jadi tidak perlu CT scan. Jadi mungkin lebih memudahkan juga ya, jadi pasiennya tidak perlu di scan CT dan MRI. Ini dia membaginya, tapi klasifikasinya juga lumayan banyak, dari 0 sampai 6 klasifikasi. Jadi ini lumayan banyak pembagiannya. Nah, kemudian dibuat lagi nih sistem yang paling baru, yang ketiga, yang namanya Bone RATS ini. Kalau Bone RATS dia tidak menggunakan pasien sama sekali. Jadi untuk pengklasifikasikan Bone RATS ini ada 12 anggota dari SSR atau Society of Skeletal Radiology.
dan satu ortopedi onkologis yang saling bergabung, mereka rapat dan membentuk suatu panitia khusus untuk membentuk Bonrats ini. Jadi tidak berdasarkan pasien real, tapi memang berdasarkan keilmuan dari masing-masing radiolog dan ortopedik onkologis ini. Nah, dengan Bonrats ini, modalitas yang digunakan bisa dipilih, bisa CT scan atau MRI. Jadi dia punya algoritma atau klasifikasi apabila pasiennya dilakukan CT scan, ada juga yang algoritma kalau pasiennya dilakukan MRI. Nah, dia akan membagi menjadi Bonrats 1 sampai 4. Nah, pada presentasi kali ini mungkin akan terlalu panjang kalau saya bahas semuanya, baik itu BTI, OT maupun Bonrats. Jadi saya akan mencoba fokus kepada sistem klasifikasi yang paling baru, yaitu yang Bonrats ini. Nah, Bonrats ini digunakan untuk pasien-pasien dewasa yang ditemukan lesi tulang soliter insidental. Jadi kuncinya itu. Jadi pada pasien dewasa, bukan pada pasien anak. Kemudian lesi-lesi pada tulang, bukan pada jaringan lunak, dan ditemukannya secara insidental dan hanya satu lesi saja. Jadi bukan lesi yang multiple. Jadi misalnya pasiennya dilakukan CT scan atau MRI untuk penyakit lain, untuk kasus lain, tapi secara tidak sengaja kita ketemu ada lesi tulang nih yang bersifat soliter di dekatnya gitu. Jadi sebenarnya pasiennya tidak ada keluhan sama sekali untuk di lesi tulang tersebut, tapi ditemukan secara insidental. Nah, karena Bonrats ini bisa menggunakan CT scan atau bisa juga menggunakan MRI, dia membagi ada 4 algoritma tergantung modalitas apa yang digunakan. Kalau untuk CT scan ada 2 algoritmanya, itu apabila lesinya bersifat lusen atau litik, atau apabila lesinya bersifat sklerotik atau mix litik sklerotik. Kalau untuk MRI juga ada 2 algoritmanya, apakah lesinya itu pada sequence T1 hyperintens atau hypointens atau isointens pada T1. Jadi akan kita bahas satu persatu mengenai algoritmanya. Nah, ujung-ujungnya nanti lesi tersebut akan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu Bonrats 1 sampai 4. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa sistem Bonrats ini sebenarnya bukan untuk menentukan lesinya ini diagnosis histopatologinya apa, itu bukan. Jadi ini hanya untuk membantu klinisi menentukan tata laksana selanjutnya apa nih gitu. Apabila Bonrats 1 itu berarti lesinya bersifat jinak dan bisa di safely ignored lah istilahnya, atau yang 4 itu butuh tata laksana segera. Jadi bukan untuk menentukan diagnosis histopatologinya, tapi untuk menentukan kira-kira tata laksana selanjutnya apa. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, jadi kalau Bonrats 1, tata laksananya adalah bisa di-ignore atau bisa di-leave alone saja. Kenapa? Karena gambarannya itu jelas-jelas benign. Misalnya ada enostosis atau bone island, ada red marrow conversion, atau lesi-lesi tulang lainnya yang memang sudah jelas karakteristiknya itu jinak dan tidak perlu dilakukan tata laksana lebih lanjut. Sementara kalau Bonrats 2 itu artinya adalah bahwa lesi tersebut membutuhkan imaging, modalitas imaging yang berbeda atau modalitas imaging tambahan. Artinya bahwa lesinya itu tidak bisa kita tegakkan secara modalitas yang ada gitu. Misalnya pasiennya dilakukan CT scan tapi tidak pakai kontras, atau pasiennya sudah di MRI tapi tidak menggunakan kontras, atau kita masih ragu dan butuh imaging tambahan. Nah, itulah kita kategorikan sebagai Bonrats 2, di mana imaging tambahannya itu bisa macam-macam, bisa berupa PET scan, bone scan, atau kalau misalnya pasiennya tadinya dilakukan CT scan, ya kita sarankan untuk dilakukan MRI, atau jika tadinya memang sudah dilakukan MRI, kita sarankan sequence atau protokol lanjutan. Nah, itu kita kelompokkan ke dalam Bonrats 2. Sementara kalau Bonrats 3 itu artinya pasien tersebut butuh follow up. Jadi sementara tidak perlu diapa-apain, tapi kita sarankan dilakukan modalitas imaging lanjutan pada 6 bulan berikutnya, kemudian 6 bulan berikutnya, dan 12 bulan berikutnya. Jadi di follow up selama 2 tahun dengan jarak 6 bulan, dan 12 bulan. Di foto follow up tersebut yang dilihat adalah ukurannya dan apakah ada progresivitas dari lesi yang kita temukan tersebut.
Nah, untuk follow up ini modalitas imagingnya yang disarankan adalah modalitas yang sama dengan modalitas pertama. Jadi misalnya pasiennya awalnya dari CT scan, kita sarankan bone RADS 3, yaitu berarti follow up, ya berarti kita menyarankan dia untuk dilakukan follow up CT scan 6 bulan kemudian. Nah, yang terakhir bone RADS 4 itu apabila tata laksana yang kita sarankan adalah segera dilakukan biopsi atau segera dilakukan tata laksana yang urgent nih untuk pasien ini. Kenapa? Karena dari gambarannya kita curiga ini sesuatu yang ganas, malignansi, atau butuh tata laksana yang segera. Yang dimaksud butuh tata laksana segera adalah misalnya kita menemukan lesi yang kita curigai ini suatu osteomielitis. Nah, itu walaupun bukan sesuatu yang malignan, tapi kita masukkan ke bone RADS 4 karena kita harapkan klinisinya segera melakukan tata laksana, misalnya segera memberikan antibiotik atau misalnya segera melakukan aspirasi cairan atau kultur untuk menegakkan diagnosis gitu. Jadi tidak serta-merta bone RADS 1 itu pasti benign, bone RADS 4 itu pasti lesi malignan, bukan, tapi adalah apa kira-kira tata laksana lanjutan yang kita sarankan untuk lesi insidental ini. Nah, ini algoritma-algoritmanya. Jadi kalau pada CT scan itu dibagi terhadap apabila lesinya itu bersifat litik atau lusen, atau sklerotik, atau dia densitasnya mix, ada litik sklerotiknya. Sementara kalau dari MRI, kita lihat apakah dia lesinya pada sequence T1 weighted image itu dia hyperintens atau isointens dan hypointens. Kita akan coba bahas kira-kira kan kalau misalnya lihat dari kolom-kolom atau tabel ini mungkin jadi bingung ya kalau misalnya dibahas semuanya secara per tabel gini. Jadi saya akan mencoba merangkum apa sih sebenarnya yang harus dilihat gitu. Nah, pertama dari CT scan. Jadi saya akan mencoba mendefinisikan dulu karena kan keempat algoritma tersebut penting. Jadi kapan nih kita pakai algoritma yang mana gitu? Ada misalnya yang pertama untuk solitary lucent bone lesion pada CT scan. Yang dimaksud dengan lucent atau lesi litik ini adalah apabila lesinya hampir lebih dari 90% volume dari lesi tersebut memiliki atenuasi yang lebih rendah daripada trabekula tulang yang normal gitu. Jadi kita tahu trabekula tulang itu densitasnya seperti apa pada CT scan. Nah, lesi ini memiliki atenuasi atau densitas yang lebih rendah. Nah, tapi semuanya harus lebih dari 90% dari volume lesinya yang memiliki densitas yang lebih rendah tersebut. Nah, yang dimaksud dengan lesi dengan atenuasi atau densitas lebih rendah dari tulang trabekula itu tentunya adalah lesi-lesi yang memiliki densitas jaringan lunak atau berdensitas kistik atau cairan atau bisa juga yang berdensitas lemak. Intinya yang densitasnya lebih rendah daripada tulang. Nah, sekarang definisi dari sclerotic bone lesion pada CT scan itu apa? Yang dimaksud dengan sclerotic itu sama istilahnya sclerotic atau blastic itu sama. Yang dimaksud dengan lesi sklerotik adalah apabila lebih dari 50% volume lesinya tersebut memiliki atenuasi yang lebih tinggi daripada struktur trabekula tulang di sekitarnya. Kalau misalnya dia kurang dari 50% volume komponen sklerotiknya atau komponen blastiknya, maka itu tergolong dalam kategori mixed bone lesion. Jadi ada komponen litik dan ada komponen sklerotiknya. Mungkin akan lebih jelas dari kita lihat gambarnya. Nah, ini contoh yang paling kiri, ini adalah contoh dari lesi litik secara CT scan. Jadi, ini kita bisa lihat lesinya pada os iliumnya berbatas tegas, di dalamnya lebih dari 90% komponen lesi tersebut terdiri atas densitas yang lebih rendah daripada tulang sekitarnya, atau densitas trabekula tulang. Nah, gambar yang B ini adalah contoh dari sclerotic bone lesion, di mana lebih dari 50% dari volume lesi tersebut memiliki densitas yang lebih tinggi daripada trabekula tulang di sekitarnya, ini adalah lesi sklerotik. Nah, kalau lesinya ini kita lihat ada sih komponen sklerotiknya, ada komponen litiknya juga. Komponen sklerotiknya itu tidak lebih dari 50% dari keseluruhan lesi, itu kita golongkan ke dalam mixed lesion. Nah, ini contoh-contoh di bawahnya bisa dilihat sendiri.
Nah, sekarang definisi untuk yang MRI. MRI tadi kan di algoritmanya dibagi apakah dia hyperintensity one atau hypointensity one. Nah, yang dimaksud dengan lesi hyperintensity one itu adalah apabila lesinya memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan otot-otot skeletal. Jadi, pembandingnya adalah skeletal muscle. Kalau misalnya dia intensitasnya sama dengan skeletal muscle, itu berarti namanya isointens. Kalau misalnya lebih tinggi dari skeletal muscle, itu yang kita sebut hyperintens. Nah, nanti akan dibagi lagi nih hyperintensnya, meningkatnya itu, lebih tingginya itu tinggi banget atau sedang-sedang aja. Nanti kita kasih lihat gambarnya. Nah, sementara kalau lesi yang bersifat isointens atau hipointens, tentunya dibandingkan dengan otot skeletal di sekitarnya, dia memiliki intensitas yang sama atau bahkan lebih rendah daripada otot skeletalnya. Nah, jika kita menemukan lesi-lesi ini, itu butuh sequence tambahan atau sequence lain yang untuk membantu kita mengkelompokkan ke bone rats yang mana. Nah, ini contohnya. Jadi kalau yang hyperintens itu kita bagi dua lagi. Apakah hyperintensnya sangat hyperintens bahkan sampai sama dengan komponen lemak, atau hyperintens dari otot skeletal tapi tidak sama dengan komponen lemak atau subcutaneous fat. Nah, contohnya ini yang hyperintensi sangat tinggi sama dengan komponen bone marrow atau sama dengan komponen lemak subkutan, itu kita bilang yang hyperintensnya highly hyperintense. Tapi ada juga yang seperti contoh di tengah ini, dibandingkan dengan otot skeletal, dia lebih tinggi sebenarnya intensitasnya, tapi tidak sama dengan lemak atau bone marrow. Jadi ini yang kita bilang slightly hyperintense. Jadi ada yang highly hyperintense atau slightly hyperintense. Atau contoh yang C ini untuk yang hipointens. Jadi kita bandingkan dengan otot skeletalnya. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang mungkin agak iso ya, dia sepertinya sama sebenarnya dengan otot skeletal. Tapi ya baik dia isointens ataupun hipointens itu algoritmanya sama. Gitu. Jadi pertama-tama harus dipahami dulu definisi dari masing-masing lesi tersebut. Jadi kita bisa tahu nih mau dikelompokkan ke algoritma yang mana. Nah, karena pada lesi yang T1 hipointens, algoritma berikutnya adalah melihat lesinya pada sequence T2. Jadi kita harus tahu juga nih yang definisi pada T2 itu kalau hipointens seperti apa, hiperintens seperti apa. Tetap semuanya dibandingkan dengan otot skeletal. Jadi T2 hipointens dibandingkan dengan otot skeletal atau dia hiperintens dibandingkan dengan otot skeletal. Oke, setelah kita masuk ke definisi dari masing-masing lesi, sekarang saya akan mulai membahas mengenai algoritmanya. Ini kita mulai dari yang CT scan terlebih dahulu. Jadi tadi kan ada 4 algoritma, 2 algoritma CT scan, 2 algoritma MRI. Nah, untuk algoritma yang CT scan itu, yang penting kita lihat pertama adalah ini, concerning features-nya dulu. Concerning features itu adalah apakah lesi tersebut memiliki tanda-tanda yang mengkhawatirkan atau tanda-tanda agresif. Tanda-tandanya itu tidak hanya dari imaging saja, tapi secara klinis. Jadi kita tanya lagi ke klinisinya, apakah sebenarnya pasiennya punya rasa nyeri di lesi tersebut. Jadi misalnya nih pasiennya di CT scan abdomen bawah untuk misalnya mau lihat lesi pada organ reproduksi. Ternyata kita ketemu lesi di os iliumnya. Kita tanyakan lagi dulu ke klinisinya gitu. Dok, sebenarnya pasiennya ada keluhan nggak sih di daerah ilium situ, misalnya ilium kanan atau kiri gitu. Pas ditanya, oh iya sebenarnya ada sih, ada keluhan sakit tapi dikit-dikit aja, biasanya nggak dihiraukan sama pasiennya gitu. Nah, kalau ada lesi kayak gitu, itu termasuk yang concerning features, berarti ada nyeri sebenarnya pada lokasi lesi tersebut. Nah, kalau secara imaging yang termasuk dalam concerning features ada beberapa hal, yaitu cortical involvement atau apakah ada perluasan lesinya ke cortex, seperti ada cortical tunneling, endosteal scalloping, ada remodeling atau ekspansil dari lesinya, atau apakah ada perubahan seperti penebalan cortex di sekitar lesi tersebut. Kemudian apakah ada ekstensi lesinya ke jaringan lunak, jadi sudah ada destruksi cortex, kemudian ada soft tissue mass di sekitarnya. Nah, itu termasuk concerning features. Selain itu, apakah ada fraktur patologis, reaksi periskosteal tipe agresif, atau apakah ada komponen matriks kalsifikasi tipe kondroblastik di sekitarnya.
Ini contoh-contoh concerning features pada CT scan. Jadi misalnya contohnya di sini yang di gambar A ini kita ketemu lesi ada di intramedulanya, tapi ternyata kita lihat lagi korteks bagian anteriornya ini ada scalloping nih. Jadi dia tidak hanya terbatas di intramedula saja, tapi sudah mulai mengerosi korteks bagian dalam dari distal femurnya. Ini termasuk concerning features. Atau contoh lainnya adalah nih dia misalnya ada lesi pada tulang, tapi sudah mengalami destruksi korteks dan ada massa jaringan lunak di sekitarnya. Ini juga concerning features. Atau gambaran lainnya itu seperti fraktur patologis atau reaksi periosteal tipe agresif. Nah, jika kita temukan tanda-tanda concerning features ini, langsung kita kategorikan ke dalam Bone-Rats 4. Jadi mau lesinya litik ya atau sklerotik, apabila dia ada concerning features, itu langsung masuk ke Bone-Rats 4. Nah, kalau tidak ada concerning features, baru kita masuk ke kolom yang kedua, yaitu apakah pasiennya ada riwayat keganasan atau tidak. Balik lagi kita tanyakan lagi klinisinya atau kita anamnesis pasiennya. Apakah pasiennya memiliki riwayat malignansi di tempat lain. Nah, biasanya keganasan yang paling sering meta ke tulang itu adalah apabila keganasan pada ginjal, prostat, payudara, paru, atau tiroid. Nah, kalau pasiennya ternyata memiliki riwayat keganasan, maka tata laksana selanjutnya adalah langsung kita kelompokkan ke Bone-Rats 2 atau Bone-Rats 3. Jadi kan Bone-Rats 2 itu adalah pasiennya berarti butuh evaluasi lebih lanjut menggunakan modalitas imaging lain. Itu bisa FDG PET, bone scan, atau MRI. Atau kita sarankan untuk di follow up 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian. Nah, kalau pasiennya tidak ada riwayat keganasan, langkah selanjutnya adalah kita cari apakah ada komponen lemak di dalam lesinya, baik itu makroskopik maupun mikroskopik. Nah, masalahnya kalau pada CT scan, mungkin kita bisa lihat yang makroskopik fat aja, di mana ada densitas lesinya itu kurang dari min 10 Hounsfield units. Kalau mikroskopik, tentunya pada CT scan agak sulit ya kita ngelihatnya. Itu lebih baik dilihat menggunakan MRI, menggunakan sequence chemical shift imaging. Jadi, kalau misalnya kita lihat ada komponen lemak secara kasat mata, ya udah itu langsung kita masukkan ke Bone-Rats 1. Tapi kalau tidak, kalau misalnya jadi kalau dia ada riwayat malignansi, langsung Bone-Rats 2 atau Bone-Rats 3. Tapi kalau tidak ada riwayat malignansi, kita lihat ada komponen lemak atau tidak. Kalau ada, berarti dia masuknya ke Bone-Rats 1. Nah, setelah kita tanyakan riwayat keganasannya, kemudian kita lihat apakah lesinya ada komponen lemak atau tidak. Nah, kalau tidak ada komponen lemaknya, kalau ada komponen lemaknya kan tadi langsung Bone-Rats 1. Kalau tidak ada komponen lemaknya, kita lihat lagi nih, kira-kira lesinya ini spesifik untuk suatu lesi tertentu nggak sih? Karena kan ada beberapa lesi benign yang memang gambarannya patognomonik, seperti misalnya mungkin pada SBC ada fallen fragment sign. Nah, itu gambarannya yang patognomonik, langsung kita tahu, oh ini adalah suatu lesi yang benign. Gitu. Nah, itu bisa langsung kita kategorikan ke Bone-Rats 1. Jadi, tetap kita harus mengetahui basic dulu, kira-kira apa sih gambaran-gambaran lesi litik yang benign. Contohnya, ada fibrosdysplasia kan khas, ada gambaran ground glass appearance-nya juga. Atau misalnya enkondroma, kita tahu oh dia ada matriks klasifikasi kondroblastik di intramedulanya. Atau misalnya tadi ada komponen lemak di dalam lesinya, kita tahu ini intraosseous lipoma. Nah, kalau kita udah bisa nih menegakkan yakin ini adalah suatu lesi yang bersifat jinak, kita bisa masukkan ke Bone-Rats 1. Tapi tetap harus diingat lagi, pastikan tidak ada concerning features yang tadi di awal, yang ada destruksi korteks atau soft tissue mass di sekitarnya. Kalau itu ada, langsung masuk Bone-Rats 4. Tapi kalau tidak ada, kita yakin ini adalah suatu lesi karakteristik benign, kita bisa masukkan ke Bone-Rats 1. Begitu pula dengan yang lesi sklerotik juga sama. Kalau kita yakin ini adalah suatu lesi yang patognomonik, misalnya Bone Island. Bone Island itu kan sebenarnya lesi sklerotik yang densitas tulangnya sangat tinggi. Bahkan kalau misalnya dari penelitian-penelitian itu dikatakan kalau Hounsfield unitnya lebih dari 885, itu sangat spesifik dan sangat sensitif adalah itu suatu Bone Island. Jadi kita bisa langsung bilang, oh ini lesi sklerotiknya adalah Bone Island. Langsung kita kategorikan ke Bone-Rats 1. Seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya Bone-Rats, kalau misalnya lesinya itu kita tahu
gambaran-gambarannya, misalnya karakteristiknya ini seperti osteoid osteoma atau metastasis atau osteoblastoma. Jadi kita bisa kategorikan ke bone RAS 4. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jadi bone RAS 4 itu tidak selalu lesi-lesi yang bersifat malignan. ABC, SBC, GCT pun juga bisa kita kategorikan bone RAS 4 kalau dia ada concerning features, atau misalnya osteomyelitis juga, itu kan suatu yang bukan tumor tulang maligna, tapi kita melihat kalau ini kira-kira butuh tata laksana lain secara cepat, jadi butuh memberikan antibiotik. Nah, itu langsung kita kategorikan bone RAS 4. Ini juga contoh yang sklerotik. Nah, jadi kalau dilihat di algoritmanya, untuk lesi-lesi osteolitik pada CT scan, pertama yang harus kita pantau adalah apakah ada aggressive features-nya tadi atau tidak, seperti keluhan nyeri, cortical involvement, soft tissue extension, dan lain sebagainya. Kalau ada, langsung bone RAS 4. Kalau tidak ada, kita tanyakan dulu ada riwayat malignansi atau tidak. Kalau ada, langsung masuk bone RAS 2 atau bone RAS 3. Kalau tidak ada riwayat malignansi, cek ada komponen lemak di intralesinya atau tidak. Kalau ada komponen lemak, langsung bone RAS 1, karena pada prinsipnya apapun itu yang komponennya lemak homogen, itu biasanya biasanya dianggap sebagai suatu intraosius lipoma, dan itu adalah suatu yang jinak. Tapi kalau tidak ada komponen lemaknya, apakah ini suatu lesi yang gambarannya patognomonik nih, apakah ada ground glass-nya seperti fibrous dysplasia, apakah ada lokasinya di subkondral seperti subkondral cyst. Jika iya, maka kita bone RAS 1. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin lesinya ini apa, kita lihat lagi apakah lesinya itu di kortikal atau di medula. Itu nanti kita ikutin tata laksana. Jika memang lesinya di kortikal, maka ini bone RAS 4, tapi kalau di medula, mungkin itu bone RAS 2 atau bone RAS 3. Jadi pada prinsipnya kita harus menegakkan kira-kira ini lesinya bisa kita abaikan aja atau butuh tata laksana lanjutan. Begitu juga dengan yang lesi sklerotik atau mix tadi. Sama, awalnya harus kita perhatikan dulu apakah ada aggressive features-nya atau tidak. Kalau misalnya ada, ya langsung masuk bone RAS 4. Kalau tidak, ya riwayat malignansinya ada atau tidak. Kalau ada, langsung masuk tadi bone RAS 2 atau bone RAS 3. Kalau tidak ada, cari komponen lemaknya. Nah, mungkin yang berbedanya antara lesi litik sama sklerotik tadi adalah kalau pada sklerotik agak ada tambahan lagi nih dari algoritmanya. Jadi kalau kita lihat dia ternyata tidak ada komponen lemak, apakah ada komponen ground glass atau matriks kartilagonya, matriks kalsifikasi yang tipe chondroblastik. Jika semuanya tidak ada, bone RAS 1. Jika ada, maka itu kita sarankan untuk either dia bone RAS 4 atau bone RAS 3. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma MRI. Kalau MRI tadi kan juga ada dua algoritma ya. Apakah lesinya itu pada sequence T1-nya dia hyperintense-nya highly hyperintense atau slightly hyperintense. Yang dimaksud dengan highly hyperintense adalah dia sama dengan, intensitasnya sama dengan lemak subkutan. Nah, kalau misalnya intensitas itu sama dengan lemak subkutan, sudah pasti itu lesinya adalah sesuatu yang benign. Jadi kita masih bisa kategorikan, langsung masuk kategorikan ke bone RAS 1. Tapi kalau misalnya dia hyperintense, tapi kok kayaknya nggak sama lemak subkutan intensitasnya. Nah, kita cek pada sequence kontrasnya, kontras imagingnya. Kalau pada pasca kontrasnya dia ada penyangatan yang seperti mesh-like, jadi dia penyangatannya relatif full, atau bisa baik itu homogen atau heterogen ya, tapi penyangatannya itu full pada keseluruhan sentral dari masanya, itu kita masukkan ke bone RAS 4. Tapi jika pada post kontrasnya dia tidak menyangat lesinya atau hanya menyangatnya tipis aja di perifernya, itu kita kategorikan ke bone RAS 1, karena berarti lesinya itu bukan suatu massa padat, melainkan adalah mungkin komponen lemak, komponen hemoragik atau komponen cairan yang sangat kental atau yang mengandung protein tinggi. Nah, gimana kalau lesinya itu slight hyperintense, jadi dia tensinya tetap lebih tinggi nih intensitasnya dibandingkan otot-otot sekitar, tapi nggak tinggi-tinggi banget sampai
sama dengan lemak subkutan. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau dikerjakan chemical shift imaging, kita lihat apakah ada komponen lemak mikroskopis. Jadi ada kan kalau chemical shift imaging itu ada yang fase in phase sama out phase-nya ya. Kita lihat apakah dia ada signal drop pada out phase imaging-nya. Nah, kalau ada komponen yang signal drop, maka itu kemungkinan adalah suatu red marrow conversion. Jadi kita bisa pastikan ini suatu yang jinak atau bone red 1. Tapi kalau pada chemical shift imaging tidak ada signal drop, tidak ada komponen lemak mikroskopisnya, atau misalnya tidak dibuat nih sequence chemical shift imaging, maka kita lanjutkan ke algoritma yang T1 hypointense. Karena sebenarnya kan memang agak jarang mungkin ya untuk protokol MSK untuk dilakukan chemical shift imaging. Tapi balik lagi, ini kan insidental lesinya. Jadi kemungkinan bisa aja misalnya pasien di MRI abdomen, kadang kan suka dibuat ya sequence chemical shift imaging itu yang in phase sama out phase-nya. Nah, kalau misalnya ada, syukur. Kalau tidak ada, ya berarti kita either sarankan untuk dibuat protokol chemical shift imaging, berarti kan dikategorikan ke dalam bone RADS 2, atau kita masuk aja ke algoritma yang T1 hypointense. Nah, T1 hypointense itu berarti lesinya seperti yang sudah dijelaskan tadi lebih rendah intensitasnya dibandingkan otot skeletal sekitarnya. Either dia lebih rendah atau sama dengan otot skeletal. Nah, jika kita temu lesi yang seperti itu, langkah selanjutnya adalah lihat sequence T2-nya, T2 weighted atau T2 weighted fat suppress. Nah, kalau misalnya secara T2-nya dia ternyata hyperintense, high T2, kita mesti lihat apakah ada tanda-tanda concerning features tadi, karena lesi yang hypo di T1 tapi hyper di T2 itu bisa bersifat benign atau bisa bersifat malignan. Jadi kita lihat apakah ada aggressive features-nya, yaitu apakah ada cortical involvement, soft tissue extension sama seperti yang tadi di CT scan tadi, atau apakah ada bone marrow edema luas di sekitarnya, atau penyangatannya apakah seperti penyangatan massa atau mass-like enhancement. Selain itu, selain dari gambaran juga kita lihat concerning features secara klinisnya, apakah pasiennya ada nyeri di daerah tersebut, atau apakah pasiennya memiliki riwayat malignansi di tempat lain. Nah, kalau lesinya pada T2-nya hipo, jadi kan misalnya lesinya T1-nya hipo, T2-nya hipo, itu berarti kan suatu yang bersifat sklerotik atau blastik gitu. Jadi kemungkinan besar lesinya adalah suatu bone island atau involuted NOF, non-ossifying fibroma, atau bisa juga suatu yang malignan seperti metastasis osteoblastik. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini apakah ada concerning features. Jadi untuk kita bisa menegakkan ini kira-kira lesi sklerotiknya bahaya atau enggak sih, dilihat dari si concerning features ini. Apakah ada halo sign atau rim T2 hyperintens di sekitar lesinya tersebut. Jadi lesinya sebenarnya hipo nih di T1 dan T2, tapi di sekitarnya ada rim yang hyperintens pada T2-nya. Itu disebut sebagai halo sign. Apakah dia ada juga penyangatan yang bersifat sentral atau solid mass-like enhancement, atau tergantung lagi juga lesinya lokasinya di mana. Misalnya pasiennya kita tahu ada riwayat malignansi breast, tapi lesinya itu di breast, tapi nggak, pasiennya memiliki keganasan di breast, tapi lesinya di sternum, jadi kan dekat sama breastnya. Nah, itu perlu kita curigai ada sesuatu yang concerning, berarti ya, itu kita masukkan ke bone RADS 4 kalau untuk yang concerning features ini. Nah, ini high T1, dilihat apakah dia sama seperti subcutaneous fat, atau lebih rendah dari subcutaneous fat, atau sebenarnya lesinya sama seperti intensitas cairan hemoragik gitu. Jadi T1-nya hiper, kemudian pada kontrasnya dia tidak menyangat. Ini sih sebenarnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini yang contohnya untuk yang low T1. Jadi kalau misalnya pada T1 ada hypointens, langkah selanjutnya adalah lihat apakah dia pada T2-nya hiper atau hipo. Mungkin itu aja dari saya.
Memang ini contoh-contoh kasusnya nanti bisa dilihat juga pada ini. Saya mengambil sumbernya dari jurnal ini. Jadi memang sebenarnya take home message-nya emang bone rats ini agak membingungkan ya sebenarnya. Walaupun ini mungkin sudah disederhanakan dibandingkan rats-rats lainnya yang terdahulu, tapi memang ini sebenarnya suatu yang masih tidak lazim digunakan, agak ngejelimet juga memang, tapi ya ini merupakan salah satu upaya yang sudah dibuat untuk membantu kita minimal mengetahui ini kira-kira mau diapain ya, apa kita suruh follow up kah atau kita sarankan ke klinisinya untuk tata laksana segera atau kira-kira ini enggak kok ini benign gitu. Jadi selain untuk meningkatkan kepercayaan diri kita juga membantu komunikasi dengan klinisi. Tapi memang ini sebenarnya semuanya belum digunakan secara lazim ya untuk sistem rats-rats pada muskuloskeletal ini. Cuma ya di sini saya presentasikan untuk sekedar mungkin kita nice to know aja bahwa sebenarnya ada loh sistem bone rats ini. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Dokter Taki. Ya baik, terima kasih untuk presentasinya Dokter Alia. Ini membuka wawasan kita ya bahwa ternyata di muskuloskeletal radiologi juga berkembang sistem ini ya, reporting yang bone rats ini. Walaupun kalau dilihat memang kayaknya nih masih cukup ini ya Dokter Alia ya. Belum benar-benar penerapannya mungkin belum sesimpel rats-rats yang lain ya di organ tubuh. Dan memang sebenarnya algoritmanya juga banyak dan emang banyak gitu ya dok yang mesti dilihat gitu. Unsur-unsurnya mesti dilihat banyak gitu. Jadi memang kalau mau dihafalin mungkin susah ya, tapi ya kita mesti lihat aja, kita sesuaikan sama si algoritmanya itu gitu. Kira-kira kalau ketemu ini langkah selanjutnya apa nih gitu, paling gitu. Jadi yang harus kayaknya kalau dari sini sih sepertinya yang harus diketahui bukan ujungnya mana yang masuk bone rats 1, 2, 3, 4, tapi bagaimana caranya kita nyampe ke situ. Jadi harus diketahui mungkin algoritmanya itu ya Dokter Alia. Jadi bagaimana kita membedakan apakah ini mesilitik, murni, atau misalnya dia sklerotik. Karena awal mula dari pathway-nya itu mulainya dari situ ya, dari kita mengkarakterisasikan lesinya tersebut. Ya, mungkin. Jadi saya juga menekankannya lebih ke kita mesti ngerti dulu nih definisi dari masing-masing lesinya, karena kalau kita nggak tahu mau dikelompokin kemana, ya kita nggak tahu mau pakai algoritma yang mana gitu kan. Tapi ya algoritmanya gimana nanti bisa dilihat sendiri gitu di tabelnya. Tapi yang penting kita tahu dulu nih definisinya apa gitu. Gitu ya. Jadi untuk bone rats ini mungkin ini yang agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau rats-rats yang lain kan misalnya B-rats kan dengan karakteristik lesinya begini, kita bisa B-rats dan T-rats gitu dengan karakteristik lesi yang tertentu kita bisa mengelompokkan jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan misalnya. Tapi kalau pada yang ini dengan kita mengetahui karakteristik lesinya, maka pertama yang kita ketahui dulu adalah pathway-nya harus jalan kemana, baru setelah itu kita melihat nanti dia masuk ke kelompok yang 1, 2, 3, 4 mungkin gitu kali ya. Iya, ini di kolom chat sih belum ada pertanyaan ya dari sejauh sekalian. Mungkin bingung juga kali ya dok, dan memang kayaknya nggak tahu ya dok, yang saya tahu sih belum, dari kita sih belum pakai kan dok ya, kalau di RSCM sih belum pakai bone rats, dan klinisi pun juga kayaknya mungkin masih belum familiar. Ini ya, kita belum memakai itu untuk mengelompokkan lesi ini ya, karena kan dia ini multimodality kayaknya tadi kalau saya lihat ya Dokter Alia ya. Bisa pakai CT, bisa pakai MRI, menggabungkan keduanya bahkan gitu. Nah, kalau kita kan paling yang untuk karakterisasi kan kita mungkin kayak yang Ludwig gitu, itu kita masih pakai ya. Terus kayak kalau misalnya ketemu GCP, kita masih pakai Campanacinya. Tapi kalau misalnya yang menggolongkan bone rats ini berdasarkan CT dan MRI, emang kayaknya belum pakai sih. Cuma ya memang itu tadi, maksudnya selain nice to know ya juga mungkin misalnya ada sejauh sekalian yang melakukan penelitian gitu, terus membutuhkan suatu sistem staging yang maksudnya ini kan jadi kayak seni
ini ya kuantitatif gitu ya, bisa disebut kuantitatifkan gitu dan jelas ada Iya, maksudnya definisi operasional itu jadi jelas gitu tuh mungkin pada kasus-kasus yang seperti itu bisa berguna. Tapi kalau untuk yang aplikasi klinis sehari-hari ini mungkin kita harus menimbang-nimbang juga familiaritas dengan klinisinya karena sebenarnya kan semua RATS itu kan tujuannya adalah untuk menyamakan bahasa sebenarnya. Tapi mm-mm, lagi-lagi kita juga harus kalau misalnya mau pakai mau menerapkan ini dalam praktek klinis sehari-hari mungkin kita perlu ngobrol juga nih sama klinisinya terus kan kita pakai benar, ini sehingga bisa nyambung nanti bahasanya benar. kalau Kalau seandainya enggak kita sosok pakai bonras-bonras, ya nggak klinisi nggak ngerti ngerti kan. juga iya jadi supaya Betul, nanti betul. pada saat ada yang didiskusikan atau apa bahasa kita bisa nyambung mungkin Iya dok, itu benar sih. dok. Dan memang sebenarnya sistem bone rats ini kan emang masih baru ya dok. Bahkan nggak cuma Hmm, bone rats aja, sistem rats di muskuloskeletal tuh tergolong baru dok. Kalau saya hmm, lihat hmm. memang yang paling pertama ya BTI rats itu tahun 2021, Ya, which berarti kan baru 2-3 tahun gitu dok. Jadi hmm, mungkin memang publikasinya juga belum belum sampai ya kayak belum Birats kan dari tahun ya 93 ya tentunya udah lama dihasilkan dan udah banyak orang yang make gitu. Kalau ini ya sebenarnya sih tergolong baru, tapi ya berarti tidak menutup kemungkinan supaya dijadikan kita pakai supaya bisa lebih familiar juga orang-orang mungkin atau buat jadi bahan untuk penelitian lebih lanjut mungkin hidup. ya yang nggak menutup kemungkinan bahwa siapa tahu sih mungkin nanti ke depannya akan digunakan gitu Betul. dalam paket klinis ini. Ya, baik, saya rasa nih sudah lewat cukup jauh juga ya dari waktu yang dialokasikan sebenarnya, tapi ini menarik soalnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Alia, kemudian juga kepada semua sejawat yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah menghadiri Muskuloskeletal Studium General yang pertama. Ditunggu nanti untuk yang seri keduanya, rencananya pada tanggal 10 10, iya Februari ya. 10 Februari. Jadi Februari, tiap bulan baru gitu dok istilahnya. tiap bulan baru. Iya. Pokoknya baru atau bulan mati. Nah, itu waktunya general baik. Baik, terima kasih sejawat sekalian. Saya tutup acara kita pada hari ini. Sampai ketemu di studium general yang kedua pada tanggal 10 Februari. Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih dokter dan rekan sejawat Terima sekalian. kasih semuanya. Makasih Tarika. Ya, sudah Makasih Tarika. Bye.